Assalamualaikum, selamat pagi Ananda. Pagi ini kita akan belajar membuat surat lamaran kerja. Untuk penulisannya, Ananda tadi Bapak sudah kirimkan dokumen, contoh dokumen pembuatan surat lamaran kerja. Nanti Ananda akan lakukan pengetikan suratnya berdasarkan dokumen yang telah Bapak kirimkan tersebut. Nah, untuk melakukan pengetikan seperti yang telah Bapak ajarkan, kita gunakan aplikasi WPS Office. Nah, kita buka aplikasi WPS Office-nya. Nah, setelah ini nanti tadi sudah dimulai ya pembuatan surat. Sekarang Bapak lanjutkan surat lamarannya. Nah, ini surat lamaran yang sudah dibikin sebelumnya, tapi di dalam surat ini belum lengkap. Nah, sampai di sini. Nanti ini kalau kita perhatikan, ini suratnya belum rata kiri kanan. Nah, ini belum rata kiri kanan ya, Ananda ya. Nah, ini belum rata kiri kanan. Di sebelah kirinya rata, pinggirnya, sebelah kanannya belum. Nah, untuk meratakan kiri kanannya, maka kita letakkan kursor di bagian paragraf ini, bagian paragraf yang mau kita rapikan ini. Nah, setelah itu, setelah kita letakkan kursor, nanti kita akan pilih rata tengah, dimana nanti di bagian pilihan nih. Nah, nanti kita tinggal pilih rata kiri kanan. Nah, di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan. Nah, kita pilih yang rata kiri kanan. Nah, setelah kita klik rata kiri kanan, maka paragraf pertama ini tulisannya menjadi rapi kiri dan kanan. Garis pinggirnya, awal penulisannya sama ujung penulisan dari sebuah tulisan, setiap barisnya itu sama-sama lurus. Nah, itu baru namanya rapi kiri dan kanan atau rata kiri dan kanan. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk surat berikutnya. Kita kembali buka keyboard. Nah, kita enter 2 kali ya. Kita enter 1 kali saja ya, kita enter 1 kali saja. Kemudian kita bikin nama titik 2. Kemudian namanya di sini adalah Ciko Andrianto. Tempat tanggal lahir, tanggal lahirnya Banyumas 23 Mei 1988. Jenis kelamin laki. Pendidikan arsitektur. Nomor HP,
08 95 63 90 23 12. Email alamatnya Jalan Wonosari, meter 10 Bantul. Nah, kita lanjutkan enter ke bawah. Oke, setelah kita enter, ya ini 2 kali enternya, kita lanjutkan penulisan paragraf berikutnya. Ya.
Ini supaya sebagai berikut. Ini lampiran dari untuk membuatkan poin. Nanti ada beberapa lampiran ini yang adalah penulisan surat, berkas tambahan, kelengkapan data kita. Nanti ada pengaturan poin-poinnya. Ada beberapa poin di sini, ada 7 poin nanti yang akan kita ketikkan di dalamnya. Itu memungkinkan numbering atau penomoran urut ya, atau nomor urut. Maka nanti kita bisa gunakan bagian penomoran. Nah, di sini ada bagian penomoran, kita bisa klik bagian penomoran. Ini dia untuk melakukan penomoran. Nah, kita bisa lanjutkan. Nah, di sini sudah ada dekat kursor kita poinnya 1. Nah, dengan menggunakan tombol numbering. Ya, di sini ada numbering ini. Nah, kita bisa lakukan pengetikan. Kita melanjutkan lakukan pengetikan. Nah, tadi di dokumen kita yang mau kita lampirkan itu, kita kembalikan lagi ke keyboard. Yang pertama yang akan kita lampirkan adalah daftar riwayat hidup. Nah, tinggal enter, lanjut. Nanti nomornya yang kedua yaitu fotokopi transkrip nilai. Transkrip ya. Transkrip nilai terakhir ya. Kemudian fotokopi ijazah terakhir. Oke, keempat itu fotokopi surat kerja. Kemudian ya udah 6 ya. Yang kelima tadi fotokopi keterangan catatan kepolisian guru. Nah, yang terakhir pas foto. Baru. Nah, sekarang kita tidak usah menggunakan penomoran lagi untuk paragraf berikutnya.
Penomornya hanya sampai 7 saja. Kita hapus saja nomornya, kita hapus. Kalau tadi setelah kita enter nanti ada tampil angka 8. Nah, karena kita tidak melakukan penomoran lagi, nomornya hanya sampai 7, maka nomor tersebut kita hapus saja. Nah, kembali ke paragraf barunya. Paragraf terakhir itu bukan besar lagi, terakhir itu demikian. Nah, selesai. Tinggal kita bikin untuk hormat saya. Bawah, enter. Hormat saya. Enter 2 kali. Kemudian kita bikin nama kita selaku orang yang ingin memasukin surat lamaran atau yang membuat surat lamaran kerja ini. Oke, Nanda sampai di sini dulu. Kita coba lihat hasil ketikan kita.
Nah, nah, ini hasil pengetikan kita. Nah, di sini masih belum ada yang rapi ya. Di bagian penulisan nama, tempat tanggal lahir. Di sini tempat nih ya. Kita perbaiki nih. Ini tempat. Kita baca lagi atau ada yang salah. Tempat. Nah, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, nomor HP, email, alamat. Nah, kalau kita perhatikan ini belum rapi, walaupun di pinggirnya sudah, cuman titik duanya ini belum rapi. Nah, tidak sama, jadi masih belum rapi. Begitu juga dengan untuk tanda tangan orang yang mengajukan lamaran kerja atau dari hormat saya ini sama Ciko Indrianto ini nama orangnya. Seharusnya tanda tangannya berada di sebelah kanan, bukan sebelah kiri surat. Nah, untuk itu nanti Bapak akan ajarkan cara membuatnya atau mengeditnya supaya Ananda bisa merapikan lagi untuk tulisan nama, tempat tanggal lahir sampai alamat ini ya dengan menggunakan tabulasi atau tab. Di aplikasi WPS Office ini belum ada tab, jadi kita harus download aplikasi yang lain. Nah, yaitu aplikasi dari Hacker Keyboard. Nah, sebelumnya kita simpan ini terlebih dahulu. Nah, kita simpan dulu. Nah, setelah kita simpan, setelah itu baru kita coba buka aplikasi Hacker Keyboard ya Ananda ya. Nah, kita coba, kita keluarkan dulu. Nah, kita lakukan pencarian aplikasi Hacker Keyboard itu jadi Bapak udah coba download. Ini dia ya, ESC ini. Bapak coba hapus dulu. Bapak hapus. Nah, oke, Bapak hapus dulu. Oh, karena sudah ya. Oke, Bapak hapus dulu. Oke. Nah, sudah dicopot. Ya. Nah, kita akan kembali mendownload aplikasi Hacker Keyboard. Nah, di Play Store. Nah, di Play Store nanti kita lakukan pencarian di mana ini sudah ada tampil Hacker Keyboard. Nah, kita buka Hacker Keyboard. Nah, setelah itu kita lakukan pendownloadan ya Ananda. Nah, kita install Hacker Keyboardnya. Oke, masih dalam proses install pendownloadan ya. Kita download dulu ya. Nah, setelah itu baru kita buka. Nah, di sini kita akan melakukan pengaturan ya. Ini masih pemindaian, sedang proses. Nah, di sini. Nah, di bagian enable keyboard kita akan mengaktifkan Hacker Keyboardnya. Bagian enable keyboard kita klik enable keyboard. Nah, nanti di sini ada pilihan bahasa, ada masukan bahasa, wilayah, masukan keamanan, metode masukan defaultnya. Nah, metode masukan default kita rubah. Ya, di sini belum aktif ya. Nah, di sini kita aktifkan dulu Hacker Keyboardnya. Di sini bagian bawah ada Hacker Keyboard, kita aktifkan. Nah, setelah aktif kita klik OK. Nah, setelah OK baru kita pilih metode masukan defaultnya Hacker
keyboard. Metode masukkan defaultnya adalah Hackers Keyboard. Nah, sudah berubah menjadi Hackers Keyboard. Nah, setelah itu keduanya udah aktif, kita kembalikan. Kemudian kita set input metodenya. Ya, tadi udah kita pilih ya. Hackers Keyboardnya udah kita pilih. Nah, kalau sudah, kita kembali ke input language, bahasa. Nah, input language, bahasa. Kita pilih bahasanya yaitu bahasa Indonesia supaya kita lebih mudah memahami, mengerti dengan aplikasi ini. Kita tinggal klik centang. Nah, sudah. Nah, kalau sudah kita pilih bahasanya, kita kembalikan lagi. Nah, kalau sudah, maka kita bisa keluarkan aplikasinya. Nah, kita sudah coba. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya. Kita download. Nah, sekarang sudah ada. Ya. Karena sudah ada aplikasi Hackers Keyboard-nya, kita kembali buka Microsoft Office Word-nya. Microsoft Office-nya. Nah, di sini. Ya, kita kembali buka. Nah, ya, di sini kita udah buka ya. Ini sudah ada pengetikan surat tadi. Nah, kita akan atur nama. Nih. Nama ini supaya nanti titik 2-nya semuanya sejajar. Ya, kita tinggal letakkan kursor kita di bagian awal titik 2 nih, di awal titik 2. Setelah itu kita di keyboard ada tombol paling bawah kiri, tombol angka 1 2 3 ini kita klik. Nanti ada tombol ALT. Nah, di atasnya itu ada tombol ALT, kita klik tombol ALT-nya. Nah, setelah tombol ALT-nya aktif, di atas tombol ALT masih juga ada tombol tanda panah ke kanan. Nah, kita klik tombol panah ke kanan. Nah, ini dia akan bergeser. Nah, nanti dia akan bergeser seperti ini. Nah, kita perkirakan agar titik 2-nya ini nanti sejajar dengan yang lainnya. Nah, kalau sudah yang bagian nama, kita lanjut ke tempat tanggal lahirnya. Kita letakkan kursor kembali di awal titik 2. Ini kita aktifkan angkanya, kemudian tombol ALT-nya, dan setelah itu baru tab-nya. Ini tanda panah, ini tombol tab namanya. Kita klik. Nah, begitu selanjutnya sampai ke alamat. Nah, kita coba lagi. Tombol ALT, kemudian tanda panah. Ya, ada, sudah lurus. Kemudian yang di bawahnya lanjut panahnya. Nah, sudah lurus. Kemudian di bagian nomor HP. Nah, di awalnya Oke, sudah. Kemudian di email juga. Nah, terakhir ini adalah alamat. Kita akan rapikan. Kembali. Nah, sekarang coba kita lihat. Semuanya sudah rapi ya. Nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, nomor HP, email, alamat. Nah, titik 2-nya sejajar, lurus sampai ke bawah. Nah, begitu juga dengan tulisan setelah titik 2-nya juga lurus sampai ke bawah. Nah, begini cara menggunakan tab di keyboard. Ya, setelah kita melakukan install dan mengaktifkan aplikasi Hackers Keyboard. Nah, untuk selanjutnya yaitu hormat saya. Nah, hormat saya ini kita sama juga dengan yang di atas. Kita lakukan tabulasi ya, dengan menggeser hormat saya ke sebelah kanan ya, sampai kita atur saja jaraknya, jangan sampai terlalu dekat dengan pinggir penulisan. Nah, sudah. Setelah itu bagian nama juga kita geser
menggunakan tabulasinya ini. Ya. Nah, sudah. Kalau sudah sejajar hormat saya dengan Ciko, berarti surat kita sudah selesai kita edit. Nah, kita lakukan pengeditan. Nah, oke. Jadi kita perkecil lagi. Nah, ini dia sudah rapi. Kita sudah rapi. Nah, kalau udah selesai ini kita lakukan penyimpanan terlebih dahulu. Nah, sekarang surat yang kita bikin ini dia jadi 2 lembar ya Ananda ya. 2 lembar. Nah, sekarang kita atur spasinya, jarak dari seluruh tulisan. Kita atur, kita blok semua. Kita blok, klik kiri, tahan, tarik sampai ke bawah. Ya, tarik sampai ke bawah. Dah. Setelah kita tarik sampai ke bawah, ya, semuanya sudah diblok. Ya, kembali kita tekan pengaturan. Nih, berkas, di sini ada berkas. Nah, ini ada di sini. Bagian pengaturan. Oke, kita cukkan dulu sampai di sini ya Ananda ya. Kita cukkan dulu. Nanti Bapak ajarkan bagaimana cara untuk mengatur jarak spasinya antar baris. Ya udah, di sini ada. Sini di bagian depan nanti ada tipografi cerdas. Oh, ini untuk ya sudah dulu ya. Silakan Anda praktekkan supaya Anda bisa bikin surat menggunakan aplikasi WPS Office. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.